Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik juga lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ini dia ceritanya. Pada hari Minggu itu, pagi datang dengan sinar mentari yang hangat, menyelinap lewat celah-celah jendela kamar Alifa. Aroma tanah basah sisa embun masih terasa di udara. Alifa membuka mata perlahan, lalu tersenyum tipis. Wajahnya tampak segar. Hari ini adalah hari yang sudah ia tunggu-tunggu sejak beberapa minggu terakhir. Ia segera bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju kamar mandi. Dan saat air menyentuh kulitnya, pikirannya langsung membayangkan wajah Randy. Hari ini mereka akan jalan-jalan, liburan kecil keluar kota, katanya. Dan Alifa berharap hari ini Randy juga akan membawanya ke rumah keluarga besarnya. Ia ingin mengenal lebih dekat siapa saja orang yang selama ini membentuk karakter dari Randy, sekaligus menunjukkan bahwa ia benar-benar serius dengan hubungan mereka. Setidaknya itu yang sudah 2 tahun ini mereka bangun sejak pertunangan. Setelah selesai mandi, Alifa mengenakan pakaian terbaiknya. Rok panjang krem dipadukan dengan blus putih sederhana. Ia memilih kerudung bermotif bunga kecil, hasil bordiran dari tangan ibunya sendiri. Hiasannya tipis, hanya bedak dan juga sedikit lip balm, tapi aura bahagianya memancar dengan jelas. Pagi itu ia tampak sangat bersedih sekali. Sementara itu di ruang tengah, Bu Yusni tengah menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan mengaduk bubur ayam sederhana. Ketika Alifa keluar dari kamar dengan wajah yang cerah, ibunya menatap dengan penuh kasih. Wah, Masya Allah, kamu cantik banget, Fah. Mau kemana pagi-pagi gini? Ini Bu, aku mau jalan sama Randy. Katanya mau diajak keluar kota. Ya, mungkin juga sekalian ke rumah keluarganya, Bu. Tapi sih belum pasti, jawab Alifa sambil tersenyum. Ya sudah, kalau ke rumah keluarganya, kamu harus sopan ya nak. Ketawanya jangan keras-keras, duduknya juga harus anggun. Iya Bu, insya Allah. Oh ya, mungkin nanti aku pulangnya malam ya Bu. Bu Yusni hanya mengangguk meski ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Tapi ia percaya pada Alifa. Ia tahu anaknya tahu menjaga diri. Ia tidak pernah mengajarkan Alifa untuk mengekang diri dari bahagia. Hanya cukup berpegang pada nilai-nilai yang ia tanam sejak kecil. Beberapa menit kemudian, motor Randy berhenti di depan rumah. Ia mengenakan kemeja kotak lengan pendek dan juga celana jeans bersih. Topi hitam menutupi rambutnya yang belum sempat disisir dengan rapi. Ia terlihat grogi saat itu. Mungkin karena tahu hari ini lebih dari sekedar jalan-jalan. Dok, dok, dok. Assalamualaikum, seru Randy dari depan. Waalaikumsalam. Nah Randy. Iya Bu, ini mau jemput Alifa. Iya. Kamu hati-hati ya di jalan ya nak. Jangan ngebut. Jangan bikin anak saya capek loh. Tenang aja Bu, selagi bersama saya, Alifa pasti selalu aman dimanapun. Iya, ucap Bu Yusni sambil mengelus lengan Alifa yang berpamitan. Oh iya Bu,
Paling aku bisa pulangnya sore atau malam, Bu, ujar Randy sedikit menunduk sopan. Alifa pun naik ke boncengan, mereka meluncur pergi saat itu. Ketika di jalan, jalanan masih cukup lengah. Angin pagi menampar lembut wajah mereka. Alifa memeluk tas kecil di pangkuannya sambil memejamkan mata sejenak. Bahagianya sederhana, hanya naik motor bersama orang yang dicintai, menuju sesuatu yang belum pasti tapi ia percaya itu baik. Sementara itu di sisi lain kota, suasana rumah besar Kirana masih remang. Jam sudah menunjukkan pukul 11 siang dan suasana yang seharusnya sudah hidup sejak pagi hari, justru di sana masih sunyi. Di ruang tengah, Daniel dan juga keempat temannya baru mulai menggeliat bangun dari tidur. Mereka yang tak layak disebut tidur, karena mereka itu adalah orang-orang terkapar setelah malam-malam yang melelahkan, dihabiskan untuk mabuk-mabukan dan juga hal-hal yang gak jelas. Ketika bangun, kepala mereka berat, mata sembab, nafas pun bau alkohol. Tubuh pegal karena semalam tidur asal-asalan di lantai atau sofa yang tak cukup panjang. Aduh, pusing banget kepala gue nih, keluh salah satu dari mereka sambil memegangi kepala. Daniel membuka mata perlahan, begitu saat itu ia sadar sepenuhnya. Matanya langsung membelalak ketika melihat ruangan yang semalam mereka obrak-abrik. Ternyata belum tersentuh sedikit pun. Kaleng bir masih berserakan, puntung rokok menumpuk di asbak. Beberapa baju kotor pun tergeletak sembarangan, dan bau-bau tajam dari sisa makanan basi dan juga muntahan yang tak sempat dibersihkan masih menguar ke seluruh ruangan itu. Gila, ini kalau Kirana lihat, wah, kita bisa dibakar hidup-hidup nih. Cepat bangun, cepat, desis Daniel sambil bangkit perlahan. Dia tak tahu bahwa Kirana semalam sudah melihat semuanya, dan itu alasan mengapa belum dibersihkan, karena Kirana tak mau pembantunya yang bersihkan, biar Daniel dan juga teman-temannya. Waktu itu teman-temannya hanya menatapnya dengan lemas. Salah satu dari mereka masih setengah tidur di balik tirai. Cepat-cepat, panggil pembantu sini, suruh bersihin, ujar Daniel dengan nada kesal. Ia pun mengambil ponsel dan membuka pesan suara. Tak lama saat itu ia menerima pesan balasan dari pembantu rumah tangga Kirana. Suara wanita tua yang biasa mengurus dapur dan juga kebersihan rumah. Maaf Mas Daniel, Mbak Kirana pesan sama saya, Mas. Katanya biar Mas Daniel dan teman-teman yang bersih-bersih sendiri. Pembantu dilarang masuk rumah sebelum semuanya bersih. Muka Daniel memerah saat itu. Ia memutar ulang pesan itu 3 kali. Sialan. Ternyata Kirana udah lihat semuanya. Dia benar-benar marah. Aduh. Satu persatu mereka pun akhirnya bangkit. Tanpa banyak protes, mereka mulai membersihkan ruangan dengan kepala yang sempoyongan. Mengumpulkan kaleng, menyapu, mengepel, mencuci piring, bahkan mengganti karpet yang sudah terkena muntahan. Butuh waktu 2 jam untuk membuat rumah itu kembali layak huni. Mereka melakukannya dengan ogah-ogahan, saling melempar ejekan, tapi tidak berani melawan perintah dari Kirana. Karena Daniel dan juga teman-temannya tahu bahwa uang yang sering mereka habiskan adalah uang pemberian dari Kirana. Singkat cerita, setelah selesai mereka berkemas dan juga berpamitan. Daniel sendiri kini tidak pulang ke rumah orang tuanya. Ia tahu kalau sampai ketahuan semalam ia mabuk, ayahnya pasti naik pitam dan bisa langsung mengajarnya. Ibunya pun bisa saja langsung pingsan. Jadi hari itu ia memilih menginap di kosan temannya, atau mungkin pergi ke warnet lama yang biasa ia datangi saat kabur dari rumah. Ia merasa bersalah tapi lebih takut pada omelan panjang yang mungkin akan ia terima di rumahnya. Sementara di waktu siang hari itu, Kirana masih tertidur pulas di kamarnya. Ia biasanya baru akan bangun sekitar pukul jam 3 sore.
Seperti biasanya setelah shift malam di klub malam. Di sisi tempat tidurnya pun ponsel masih menyala. Lampu notifikasi berkedip menunjukkan puluhan pesan yang belum dibaca. Tapi ia tak peduli. Saat ini dunia miliknya hanyalah sunyi dan juga gelap di balik tirai mewah kamarnya. Yaudah, cepetan. Kalau lo mau pada pergi, Pumung Kirana masih tidur belum bangun. Ayo. Di siang hari itu, setelah semua pekerjaan dari Daniel dan teman-temannya selesai, di sisi lain Alifa dan juga Randy. Di tempat mereka, motor mereka berhenti di sebuah warung makan kecil di pinggir jalan utama. Randy mengajak sarapan dulu sebelum melanjutkan perjalanan ke rumah keluarganya. Karena memang dari tadi pagi, mereka hanya menyantap beberapa makanan saja. Dan ketika sudah siang, mereka baru sempat sarapan yang cukup banyak. Rumah keluarga dari Randy, desanya yang jaraknya sekitar 2 jam dari kota, masih cukup melelahkan. Mereka pun duduk berdua menyantap mie rebus dan juga teh manis. Alifa sesekali menatap Randy yang tampak lebih gugup dari biasanya. Randy, kamu kenapa sih? Kok kelihatannya panik gitu? Kamu grogi ya? Ucap Alifa dengan pelan. Iya nih, aku grogi dikit. Soalnya kan baru kali ini aku bawa cewek ke rumah keluarga. Tante-tanteku itu mereka cerewet-cerewet semua. Tapi kamu tenang aja ya sayang, aku pasti jagain. Lagian kan kamu juga calon istriku, ucap Randy saat itu. Alifa tersenyum. Kamu sih bilang cerewet, aku juga kan jadi deg-degan. Tapi selagi ada kamu aku siap deh, ucap Alifa. Randy mengangguk lalu menggenggam tangan Alifa di atas meja. Ya udah, ayo makan dulu. Dan hari itu perjalanan mereka masih berlanjut menuju tempat yang belum mereka tahu apa yang akan terjadi. Tapi setidaknya untuk saat ini keduanya melangkah dengan keyakinan dan cinta yang saling menjaga. Tanpa tahu bahwa di tempat lain bahaya bisa saja mengintai dalam diam. Dan nama Alifa yang disebut-sebut semalam dalam canda tak beretika oleh Daniel dan kawan-kawannya belum sepenuhnya tenggelam dari niat buruk mereka. Ya mungkin akan muncul kembali di saat Alifa benar-benar tak menyadarinya. Di sisi lain saat itu, sampainya di rumah keluarga besar Randy, suasana mendadak menjadi meriah. Rumah besar di tengah desa yang dikelilingi pohon mangga dan rambutan itu sedang ramai. Rupanya hari itu ada acara syukuran kecil-kecilan. Salah satu saudara Randy habis melahirkan dan keluarga mereka menggelar hajatan sederhana, lengkap dengan nasi tumpeng, baca doa, dan obrolan panjang antar kerabat. Alifa agak gugup saat pertama kali melangkah masuk, tapi ia menguatkan diri. Hari ini, ia harus menunjukkan bahwa ia bukan perempuan sembarangan. Ia sadar betul berada di tengah keluarga besar pacarnya bukanlah perkara main-main. Apalagi mereka hidup dalam lingkungan yang cukup menjunjung adat, sopan santun, dan juga tata krama. Ia tersenyum lembut menyalami satu persatu orang tua yang duduk di kursi kayu panjang, membungkuk sedikit saat menyapa, dan tidak pernah duduk sebelum dipersilahkan. Ia bicara seperlunya, tidak meledak-ledak, tidak tertawa keras, hanya menjawab saat ditanya, dan tak lupa sekali memuji masakan yang telah disajikan. Beberapa tante Randy sempat saling berbisik di dapur. Ren, itu anak siapa tuh? Kamu bawa anak orang ya? Itu ya tunanganku, Tante. Cantik kan? Putih, kalem, adem lah dilihatnya. Beda sama yang dulu-dulu tuh. Randy yang berdiri di samping Alifa merasa dadanya menghangat. Ia bangga, benar-benar bangga. Ia tahu Alifa bukan hanya cantik, tapi dia tahu diri, tahu tempat. Dia bukan cewek kota yang so akrab, bukan juga yang terlalu diam seperti patung.
Alifa adalah wanita yang tahu batas. Singkatnya pada waktu itu sepanjang hari Alifa diajak ke sana kemari. Mulai dari membantu mengiris cabai di dapur, ikut menyusun kado untuk si bayi yang baru lahir. Bahkan sempat diajak ke sawah belakang rumah oleh adik perempuan Randy untuk melihat kambing peliharaan keluarga. Semua hal baru bagi Alifa, tapi ia melakukannya dengan ringan, tanpa mengeluh. Hatinya senang, ia merasa diterima, tidak dicurigai, tidak juga dipandang rendah. Dan saat sore hari menjelang maghrib, suasana mulai lengang. Tamu-tamu dari kampung sebelah mulai pamit. Alifa dan Randy, dia duduk di bangku panjang di depan rumah, menyesap teh hangat bersama ibu Randy. Saat itulah, sang ibu menepuk bahu Randy pelan dan berkata, "Ren, kamu cepetan nikah. Anak kayak gini, jangan sampai lepas loh." Alifa menunduk malu saat itu. Randy hanya tertawa kecil, tapi jelas matanya bersinar. "Insya Allah bu, 1 bulan lagi ya." Alifa menoleh cepat saat itu. "Ah, beneran Ren, 1 bulan lagi?" "Iya Fa, aku udah mikir. Aku gak mau nunggu-nunggu lagi. Tabungan kan memang belum banyak, tapi aku yakin kok kalau kamu ada, semuanya bisa dijalani bareng." Setelah menikmati waktu siang hari itu, malamnya saat mereka pamit pulang dan motor melaju membelah jalanan desa yang sepi, Alifa tak henti menoleh ke belakang, melihat rumah keluarga Randy yang semakin jauh. Di dadanya ada rasa haru. Ia tak menyangka hari ini akan jadi hari yang tak akan ia lupakan seumur hidup. Hari saat ia benar-benar merasa diterima, dihargai, dan juga dicintai. Perjalanan pulang mereka cukup sunyi, tapi bukan karena canggung, melainkan karena sama-sama larut dalam rasa kebahagiaan. Alifa memeluk erat tubuh Randy dari belakang. Tak peduli angin malam menerpa wajahnya, ia tahu kali ini bukan sekadar janji. 1 bulan lagi mereka akan benar-benar melakukan pernikahan. Sesampainya di rumah, Alifa pun turun pelan-pelan dari motor. Rumahnya sudah tampak gelap, lampu dapur menyala samar. Dan saat membuka pintu, ia melihat ibunya sudah tertidur di depan ruang tengah, masih dengan mukena yang belum dilipat. Nafasnya tenang. Di sampingnya ada kain bordir yang belum selesai dijahit. Alifa tersenyum. Ia pun membetulkan selimut ibunya, lalu mencium keningnya perlahan. "Bu, doain anakmu bahagia ya bu." Ia lalu masuk ke kamar, meletakkan tas kecil, membuka kerudung dan duduk di tepi ranjang. Baru saja ingin mengganti baju, ponselnya tiba-tiba bergetar. Notifikasi masuk dari aplikasi pesan. Itu adalah pesan dari Kirana. "Fa, minggu depan juga aku booking kamu lagi ya. Seharian di rumah. Aku ada photoshoot dan acara sama kolega. Kamu bawa alat lengkap. Aku siapin uang tambahan juga buat kamu." Alifa tertegun lalu buru-buru membalas. "Oh, siap Kak Kirana. Terima kasih banyak ya kak, masih percaya sama aku." Ia menatap layar ponsel sambil menghela nafas lega. Minggu depan artinya masih ada waktu untuk istirahat dan mengurus segala keperluan lamaran. Tapi tetap saja pesanan dari Kirana adalah berkah yang tidak bisa ditolak. Ia sudah tahu betul setiap kunjungan ke rumah itu berarti pemasukan akan besar. 1 juta bisa masuk hanya dalam beberapa jam kerja. Ia pun lalu mengambil buku kecil dari rak. Buku catatan keuangan dan rencana pribadi. Di halaman tengah ia menulis berbagai macam-macam persiapannya, keinginannya, dan juga rencana-rencana yang ingin tulis di masa depan nanti. Ia menatap catatan itu dengan senyum kecil. Hatinya hangat. 1 bulan bukan waktu yang lama, tapi cukup untuk mempersiapkan semuanya asal ia fokus. Ia lalu menutup buku, merebahkan diri, dan menarik selimut tipis di sana. Tapi malam sebelum sepenuhnya tenang, di tempat lain, tempatnya di warnet kecil di pinggir jalan perbatasan kota.
Daniel sampai malam hari itu pun ia benar-benar belum pulang. Ia masih duduk di pojokan menatap layar komputer. Matanya sayu, rambutnya acak-acakan. Ia membuka galeri ponsel dan melihat kembali foto-foto pesta mabuk kemarin. Tiba-tiba saat itu, ia teringat akan wajah Alifa, tatapan polosnya, senyumnya yang tenang. Temannya di sebelah pun menepuk pundaknya saat itu. Nil, lo kok ngelamun aja sih? Pasti lo mikirin cewek kemarin itu ya? Daniel hanya menyeringai. Udahlah, lo diem aja. Intinya tenang aja. Kalau nanti aku bisa ketemu dia di rumah Kirana, akan kasih pelajaran dia. Intinya kali ini harus ada yang terjadi. Tak boleh hanya lewat saja. Semua teman-teman Daniel tertawa. Mereka sudah paham apa yang dimaksud oleh Daniel. Sehingga cerita pada waktu itu, hari Minggu pun tiba. Matahari sejak pagi bersinar cerah, seolah tak menyimpan firasat apa-apa. Randy sejak pagi sudah sibuk mempersiapkan beberapa hal untuk kebutuhan lamaran. Ia membeli perlengkapan hantaran, mencetak undangan sederhana, bahkan menemui temannya untuk menanyakan tempat sewa dekorasi. Fokusnya penuh, pikirannya hanya satu: bagaimana agar 1 bulan ke depan semua berjalan dengan lancar. Ia ingin membuat Alifa bahagia, ingin membuktikan pada keluarganya bahwa ia memang pantas menjadi imam untuk perempuan sebaik itu. Sementara itu di salon, Nadia masih belum sepenuhnya sehat. Ia memang beberapa minggu terakhir mengalami gangguan gejala penyakit yang cukup keras. Ia izin beberapa hari lagi untuk istirahat. Jadilah hari itu Alifa berangkat seorang diri ke rumah Kirana, seperti yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Saat menjelang sore, Alifa bersiap. Ia mengenakan setelan kerja rapi, membawa perlengkapan perawatan kulit dan rambut dalam tas besar. Hatinya sedikit gugup, bukan karena pekerjaan, tapi karena ia belum sempat bertemu Randy hari itu. Mereka sebenarnya berencana fitting baju pengantin malam nanti, tapi karena janji kerja ini, ia harus menundanya sebentar. Ia juga sudah mengabarinya bahwa ia akan menyusul pada malam hari itu. Sesampainya di rumah Kirana, suasana tampak seperti biasa. Hawa tenang, sepi. Hanya suara musik lembut dari dalam rumah. Kirana pun menyambutnya dengan ramah, bahkan memberikan teh hangat dan makanan ringan sebelum mereka memulai sesi perawatan. Aku capek banget seminggu ini. Untung kamu bisa datang, kata Kirana sambil merebahkan diri di kursi pijat. Alifa tersenyum saat itu. Iya kak, saya bawa semua peralatannya kok. Ini mau facial, krimbat atau lulur. Pokoknya apapun deh. Aku biar seger lagi ya Fa. Soalnya besok aku ada pemotretan. Selama 2 jam lebih, Alifa melayani Kirana dengan penuh konsentrasi. Mulai dari wajah, rambut, sampai kaki, ia tak ingin mengecewakan pelanggan setianya ini. Kirana tampak sangat menikmati. Beberapa kali bahkan tertidur sebentar karena terlalu rileks. Saat waktu menunjukkan pukul 8 malam, Kirana berdiri dan menguap. Aduh, gimana nih? Aku keluar bener aja ya. Soalnya mau ambil barang di mobil. Kamu beresin dulu alatmu ya. Alifa mengangguk saat itu. Ia pun mulai membereskan botol-botol dan juga peralatan. Suasana rumah saat itu benar-benar sunyi. Lampu ruang tengah diredupkan. Ia mulai merapikan handuk ke dalam tas ketika suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Daniel tiba-tiba muncul. Ia berjalan perlahan, menyandar ke dinding dan menatap Alifa dengan sorot mata yang membuat tengkuk Alifa merinding. Pandangan itu bukan sekedar iseng, tapi seolah-olah sudah menunggu lama untuk terjadi momen ini. Fa, kamu sendirian? Suara Daniel berat dan juga dingin. Alifa menegakkan badan. Iya.
Emangnya kenapa ya Kirana? Boleh nggak kalau kita ini keluar sebentar? Daniel melangkah mendekat, ia tersenyum miring. Fah, ini rambut gue tuh kusut banget ya. Sekalian dong, rawat gue juga kayak tante gue. Alifa mengernyit saat itu. Tapi Kak Daniel, saya kan udah mau beres-beres, mau pulang. Lagian, saya juga udah selesai kok sama Kak Kirana. Ucap Alifa dengan terbata-bata. Ia benar-benar deg-degan dan juga merasa takut dengan semua yang akan terjadi kepadanya. Udah, kamu tenang saja. Cerita aja kok yo. Sikat rambut gue serius. Daniel duduk di kursi mau tak mau saat itu. Alifa pun menurut, ia takut bersikap kasar dan malah menjadi keributan. Ia mencoba saat itu untuk menikmati, menyisir rambut Daniel pelan. Tapi sejak awal Daniel terus menatapnya dengan tajam, seperti sedang menikmati setiap gerakan dari Alifa. Beberapa menit kemudian suara bel pintu berbunyi. Alifa menoleh, Daniel pun tersenyum. Akhirnya mereka datang juga. Iya Fah, itu teman-teman gue yang datang. Kita mau nonton bola di sini malam ini ya. Gak apa-apa kan? Alifa makin gelisah saat itu. Aduh, kalau Kak Kirana tahu gimana dong? Sudahlah. Saat itu, ia berdiri dan membuka pintu. 4 orang pemuda masuk, semuanya wajah yang dikenalnya dari malam-malam sebelumnya. Mereka tertawa keras, membawa kantong plastik berisi minuman kaleng dan juga snack. Alifa mundur perlahan, ia ingin segera keluar. Tapi langkahnya terhenti saat salah satu dari mereka berdiri di depan pintu. Jangan buru-buru dong cantik. Kamu ini mau apa sih? Ya, aku mau kita kenalan dulu dong. Yang benar. Nama kamu Alifa kan? Teman kerja tante gue. Mukanya bening banget ya kan? Saat itu Alifa berusaha tetap tenang. Mas, jangan macem-macem ya. Saya harus pulang. Daniel menyeringnya saat itu. Sudah kamu tenang aja. Kita kan cuma mau ngobrol. Sinilah duduk dulu. Biar santai. Situasi berubah tegang saat itu. Alifa tahu, ini bukan suasana biasa. Tatapan mata dari Daniel dan 4 temannya benar-benar membuat ia merasa takut. Itu adalah tatapan dari nafsu. Nafasnya mulai berat, ia pun mengeluarkan ponsel, mencoba menghubungi Randy diam-diam. Tapi sayangnya salah satu dari mereka lebih cepat, ponselnya pun direbut. Mau apa sih lo? Mau nelpon siapa? Udah di sini aja diam. Kita akan enak-enak kok. Alifa berdiri saat itu. Ia ingin mengambil kembali ponselnya. Tapi teman dari Daniel mendorong tubuhnya hingga ringan. Tubuhnya gemetar, ia ingin lari tapi langkahnya sudah terkunci. Waktu pun berlalu lama malam itu. Rumah Mbah Kirana yang selama ini menjadi tempat kerja terasa berubah seperti tempat asing yang menakutkan. Tak ada jeritan, tak ada isak. Tak ada juga kekerasan fisik terang-terangan. Tapi malam itu, Alifa dengan tubuhnya, ia benar-benar pasrah karena tak bisa melawan 5 pria. Singkatnya, setelah Alifa benar-benar sudah tak berdaya, ia sudah kelelahan, lemas dan tak bisa apa-apa. Waktu itu, terdengar suara langkah kaki Kirana yang kembali dari arah luar. Semuanya menjadi hening. Para pemuda itu pun langsung panik dan kabur ke arah belakang rumah. Alifa yang sudah terbangun, ia terduduk di sudut ruangan. Dengan wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, rambutnya acak-acakan dan matanya basah. Ia tak mampu berdiri, nafasnya tersendat, tangisnya tertahan dan tubuhnya terasa hampa.
Kirana pun masuk dengan membawa kantong belanja. Wajahnya berubah begitu melihat Alifah. "Fah, kamu kenapa, Fah?" Alifah tak mampu menjawab. Ia hanya menatap Kirana dengan tatapan kosong. Air matanya mengalir, tubuhnya lunglai. Kirana buru-buru meletakkan belanjaannya dan mendekati Alifah. Ia mengangkat dagu Alifah, memegang tangannya yang dingin. "Kamu kenapa? Siapa yang masuk ke sini? Siapa yang berani sentuh kamu?" Alifah hanya bisa menggeleng. Ia tidak kuat bicara lagi. Mulutnya gemetar, tapi Kirana sudah bisa menebak. Ia berdiri dan berteriak memanggil Daniel. Tapi rumah itu sudah kosong. Jejak para pemuda itu sudah pergi entah kemana. Malam itu, Alifah tidak pulang. Kirana pun menenangkan Alifah, memeluknya dan juga menyelimuti tubuhnya. Ia menyesal teramat sangat. Ia tak menyangka keponakannya dan teman-temannya akan sebrutal itu, hingga berani menggilir Alifah. Ia pun menatap Alifah yang sudah tertidur dengan mata sembab. Dan juga, di bagian kemaluannya juga keluar darah saat itu. Kirana benar-benar ingin merasa nangis, ingin merasa bersalah. Tapi apa boleh buat, itu benar-benar di luar prediksi dari pikirannya. Di sisi lain saat itu, Randy sedang duduk di depan tukang jahit baju pengantin. Ponselnya tak berhenti ia lihat. Ia mengira Alifah akan menyusul, tapi hingga tengah malam masih belum ada kabar. Namun ia kini mulai resah, tapi masih berpikir positif. Mungkin Alifah tertidur karena lelah atau yang lainnya. Ia tak tahu bahwa malam yang seharusnya menjadi persiapan untuk kebahagiaan telah berubah menjadi mimpi buruk yang akan membekas dalam ingatan Alifah selamanya. Alifah saat itu terlelap dengan tubuh lelah, berselimut trauma yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Kini, Kirana memutuskan untuk Alifah agar tidur di rumahnya dulu. Keesokannya baru ia akan mengantar dan menjelaskan semuanya kepada orang tua Alifah. Dalam tidur itu ia tak benar-benar tidur, hanya menjamkan mata berharap bisa melupakan semuanya. Tapi justru rasa sakit itu mengendap di dalam tubuhnya, membantu dalam dada, mengikis sisa-sisa percaya yang dulu ia simpan untuk masa depan. Kirana pun tertidur di kamarnya, letih setelah berusaha menenangkan Alifah. Meski ia tak tahu sepenuhnya apa yang terjadi. Yang ia tahu, Alifah ditemukan menangis, gemetar dan sulit bicara. Ia tak ingin mendesak, ia juga pikir besok pagi semuanya bisa dibicarakan dengan kepala lebih jernih. Namun saat malam belum selesai. Sekitar pukul 2 dini hari. Dari sudut pagar rumah besar itu, 4 sosok kembali muncul. Daniel memimpin, wajahnya tegang. Teman-temannya membuntuti dengan ekspresi cemas. Mereka tahu apa yang mereka lakukan sebelumnya salah, fatal, dan jika Alifah melapor ke polisi, maka hidup mereka bisa habis. Kita nggak bisa tunggu dia ngomong. Dia pasti ada cerita. Lihat matanya. Dia udah kayak mayat hidup. Kalau dia lapor, kita semua bisa habis. Terus lo mau apa, Nil? Gue takut deh, tanya salah satu dari mereka. Daniel mengangkat plastik kecil dari jaketnya. Ini, 1 tetes cukup. Cairan ini kerja cepat, gak akan ninggalin jejak banyak. Dia bangun pagi, semua selesai. Nil, lo gila ya? Itu kan manusia. Lo mau bunuh dia? Udah, kita semua udah gila ya sejak semalam. Kita udah gilir dia. Itu udah gila. Setelah berdebat cukup panjang, dengan langkah hati-hati mereka pun masuk lewat pintu belakang yang sering dipakai pembantu. Rumah itu sepi, hanya suara detik jam dan pendingin ruangan yang terdengar. Mereka menuju kamar tamu tempat Alifah tidur malam itu. Dan salah satu dari mereka membuka pintu dengan pelan. Alifah masih tidur. Wajahnya pucat, mata bengkak, nafasnya pelan. Ia terlihat seperti gadis kecil yang habis dikhianati dunia.
Tak ada gerakan, tak ada suara. Mereka saling berpandangan. Daniel pun membuka botol kecil, meneteskan cairan itu ke dalam gelas air yang ada di meja samping ranjang, lalu diletakkan kembali di tempat semula. Setelah semuanya siap, mereka keluar diam-diam, seperti bayangan yang tak pernah ada. Rumah kembali sunyi dan malam tetap diam, menyimpan rahasia yang tak akan bisa disesali cukup oleh siapapun. Singkatnya, pada pagi harinya, saat matahari belum tinggi, Kirana bangun dengan kepala berat. Ia pun berjalan ke dapur menyiapkan teh hangat dan juga roti tawar. Niatnya pagi ini ia ingin mengantar Alifa pulang, menemani hingga ke rumahnya. Ia tahu gadis itu tak bisa pulang sendiri dalam keadaan mental seperti semalam. Tapi saat membuka pintu kamar tamu, langkahnya terhenti. Alifa? Tidak ada jawaban saat itu. Kirana melangkah masuk. Alifa masih berbaring. Tapi ada sesuatu yang aneh saat itu. Nafasnya tak terdengar, dan dari mulutnya keluar busa putih. Gelas di samping tempat tidur jatuh terguling. Kirana menjerit, dunia seolah terhenti. Alifa! Ia mengguncang tubuh Alifa itu, tapi tubuh itu sudah dingin. Tatapan mata Alifa kosong, bibirnya pun membiru. Tangan Kirana gemetar. Ia mencoba menelpon ambulan, tapi di dalam hatinya ia tahu semuanya sudah terlambat. Beberapa jam kemudian, rumah itu pun kini dipenuhi suara sirene. Polisi datang, ambulan datang, dan garis kuning dibentangkan di halaman. Tetangga-tetangga mulai berkerumun. Kirana duduk di lantai, memeluk lutut, tubuhnya lemas. Ia tidak tahu harus menjawab apa ketika polisi bertanya. Ia hanya bisa menangis. Saya tidur, Pak. Saya nggak tahu ada siapapun yang masuk. Saya nggak dengar apa-apa. Kini jenazah Alifa pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Kabar itu menyebar dengan cepat. Randy yang saat itu sedang mengecek vendor kue untuk lamaran mendapat telepon dari salah satu temannya yang kebetulan kenal Kirana. Awalnya ia tak percaya. Ia bahkan sempat memarahi temannya karena mengira itu candaan yang sangat berlebihan. Tapi ketika ia mencoba menelpon Alifa dan tidak diangkat, dan saat ibunya mendapat telepon dari puskesmas terdekat untuk datang ke rumah sakit, kini semua dunia terasa runtuh. Randy benar-benar hancur. Bu Yusni benar-benar merasa sakit hati. Ia hanya duduk di kursi roda, wajahnya penuh air mata, tubuhnya gemetar. Alifa, kamu... Nah, ya Allah. Pak, anak saya anak baik loh, Pak. Dia gak pernah aneh-aneh, Pak. Randy duduk di samping jenazah Alifa, calon istrinya. Ia pun membuka kain itu perlahan. Wajah yang semalam masih ia bayangkan memakai baju pengantin kini pucat membiru. Tangannya dingin, tak ada senyum yang menyambut, tak ada suara yang menyapa. Ia menangis. Menangis dalam diam, tak menjerit, tapi matanya merah dan seluruh tubuhnya berkujang hebat. Ia mengepalkan tangan, bibirnya bergetar. Fa, kamu kenapa, Fa? Siapa yang telah berbuat ini kepada kamu? Bangun, Fa. Bangun. Setelah jenazah Alifa dibawa pulang ke rumah kecilnya, warga ramai berdatangan. Tetangga-tetangga ikut menangis, bahkan Nadia yang masih sakit ia datang tertatih-tatih. Di tengah keramaian itu, Kirana datang dengan wajah bengkak. Ia dipeluk oleh Bu Yusni yang kini lebih tenang meski masih terguncang. Kirana tidak sanggup bicara, hanya air mata yang turun terus-menerus. Dalam hati, ia bersumpah, ia akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan jika Daniel adalah dalangnya, maka ia sendiri yang akan membawanya ke neraka. Karena Alifa bukan hanya rekan kerja, ia lebih dari itu. Kirana sudah menganggap Alifa seperti adik kandungnya sendiri. Seperti keluarga yang Kirana temukan di tengah hidupnya yang sepi. Tapi untuk sekarang,
Tak ada yang bisa dikembalikan. Tak ada kata yang cukup menghapus luka. Tak ada pelukan yang sanggup menyembuhkan hati yang hancur. Yang tersisa hanyalah tangis, doa, dan juga harapan bahwa Alifah tenang di sisi Tuhan. Dan sementara pelayat masih datang dan pergi, kini keluarga masih mencoba menerima. Di suatu tempat yang jauh, 5 pemuda, Daniel dan juga 4 temannya, masih menyimpan rasa takut. Karena mereka tahu cepat atau lambat, dosa tak akan pernah hilang dan mereka akan merasakan akibat dari perbuatannya. Begitu juga dengan Randy. Ia benar-benar masih tak terima dengan kematian calon istrinya, wanita yang benar-benar ia ingin jadikan ibu bagi anak-anaknya, meninggal dengan cara yang membuat hatinya sangat terluka. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.